Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan dua badan usaha milik negara, dan ini nggak main-main ini. Dua BUMN besar, Kang. PLN dan Pertamina mengalami kerugian. Bah. Jadi, sekedar informasi saja, untuk Pertamina mengalami kerugian. Estimasinya mencapai 12,98 miliar dolar atau sekitar 191,2 triliun rupiah. Luar biasa. Nah, alasannya adalah karena bahan baku kedua sektor tersebut, yaitu batu bara dan minyak mentah yang melonjak. Kalau Pertamina kan sebenarnya harga keekonomian dengan harga yang di pasaran ada disparitas harga yang terlalu jauh, kan? Ya. Alasan harga minyak dunia naik, saya kira itu menjadi amunisi satu-satunya yang bisa diberikan oleh dia. Karena kan lucu sekali, sebetulnya ketika harga dunia naik, kan kemarin kita ikut naik. Minimal itu, Pertamax. Pertamax, ya. Pertamax naik. Tapi kita ingat pula, beberapa tahun yang lalu ketika harga minyak anjlok turun, harga Pertalite, Pertamax kita nggak ikut turun. Iya. Nah, ini kenapa? Artinya kan itu sekedar pengkambing hitaman saja dari kemampuan manajerial mereka yang sangat buruk. Dan kita ingat pula, kalau memang betul mereka memiliki awareness, memiliki kesadaran terhadap situasi perusahaan yang sedang tidak baik-baik saja, kenapa gaji para pejabatnya dinaikkan? Kan kita dengar tuh beberapa bulan yang lalu, para pejabatnya dinaikkan gajinya pada saat perusahaan sedang hancur-hancurnya. Gimana logikanya gitu? Dan yang lucu lagi nih, Kang, informasi kerugian ini disampaikan oleh siapa, Kang? Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pak Erick Thohir kemana ini? Kan bosnya dia ini Menteri BUMN. Iya. Kok jadi cross ke Menteri Keuangan? Apa karena ngomongin uang, ngomongin utang gitu? Pak Erick Thohir kemana ini? Ini pertanyaan para netizen nih. Wah, iya. Sibuk kampanye kali, Kang. Nah, itu. Kalau itu pertanyaan netizen, itu sebetulnya pertanyaan yang sifatnya tidak perlu dijawab. Karena netizen pun tahu persis. Warawirinya Pak Erick Thohir kemana-mana itu bahkan di-endorse oleh beberapa influencer, saya kira sudah menjadi kelaziman para politikus di Twitter terutama. Kemana-mana itu Erick Thohir. Ada yang pakai baju seperti ulama, masuk ke masjid-masjid, memberi bantuan. Ada foto bersama warga, bersama rakyat. Pak Erick Thohir di tengah-tengah, sambil tangannya seperti yang menyapa rakyat. Tapi yang lucu, kan, ketika saya cermati fotonya, itu dari wajahnya itu bukan wajah yang optimistis gitu. Tapi wajah yang penuh keraguan, kemudian posisi tangannya pun begini gitu. Bukan seperti seorang pemimpin yang sedang memberikan motivasi kepada rakyatnya. Bukan seperti seorang tokoh yang sedang menunjukkan kepada rakyat bahwa saya mampu memimpin gitu. Ya memang gayanya Pak Erick Thohir memang begitu. Mungkin takut ditegur kali. Terlalu yakin. Bisa jadi begitu ya. Kalau terlalu yakin, wah hati-hati nih. Iya. Ini saya kira bentuk dari terlalu ambisiusnya Erick Thohir untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Mungkin kalau memang peluangnya terbuka, dia malah mengincar RI 1. Tapi ya mau bagaimana lagi, semua akan kembali pada hasil survei popularitas dan elektabilitas Erick Thohir yang masih rendah, di bawah, masih sekitar 1%-an lah. Nggak beda jauh dengan Puan Maharani. Tapi karena dia punya uang yang sangat besar, kita tahu salah satu konglomerat di Indonesia, akhirnya dia biasa melakukan apapun. Kan kita juga tahu bagaimana ceritanya kok tiba-tiba seorang Erick Thohir yang tidak dikenal sebagai orang NU menjadi ketua Harlah ke-100 NU. Bagaimana mungkin Pak Erick Thohir bisa tiba-tiba dilantik jadi anggota Banser? Banyak kelucuan di negeri ini yang itu sebetulnya menunjukkan ambisiusnya seorang Erick Thohir untuk menjadi penguasa di negeri ini. Saya kira tidak apa-apa. Nggak jadi masalah, itu hak pribadi, ada orang yang ingin maju menjadi presiden, menjadi wakil presiden. Tapi beresin dulu dong. Ini BUMN ini banyak masalah. Di informasi barusan Pertamina dan PLN sebetulnya lebih dari itu. Bukan 2 BUMN yang merugi, banyak gitu. Ini miris gitu, Kang. Kan ada tokoh lain di sebelah kanan yang dia memimpin wilayahnya, memimpin provinsi, dia membuat karya-karya, dia membuat terobosan-terobosan baru
baru, inovasi, kerjasama dengan dunia internasional, sudah menjalankan pembangunan, sudah dirasakan oleh warganya merasa bahagia, kesejahteraannya meningkat. Nah, itu masuk akal gitu. Ada track record yang dibangun untuk menunjukkan pada masyarakat Indonesia, ini loh bekal saya gitu. Nah, Pak Erick Thohir bekalnya apa? Ini yang menjadi tanda tanya besar di masyarakat kita selain uang tentunya. Kalau tidak ada berarti cuma uang dong modalnya. Ya kan ini berarti harus menjadi pertimbangan ya bagi presiden dalam rangka kalau jadi mereshuffle kabinetnya. Iya, saya kira ini harus dimanfaatkan betul-betul oleh Pak Joko Widodo sebagai sebuah legacy. Adanya upaya dari seorang pemimpin di negeri ini yang berkali-kali melakukan blunder untuk memperbaiki. Nah, salah satu cara perbaikannya apa? Ya dengan membenahi anak buahnya. Saya kira cukup mata rakyat jelata juga sudah valid dan reliable untuk melihat siapa-siapa saja menteri yang kinerjanya bagus, siapa-siapa saja yang kinerja menterinya itu nggak bagus. Ada yang sibuk kampanye, ada yang sibuk memperkaya diri sendiri, ya macam-macam lah. Semuanya tidak fokus pada upaya mengembalikan Indonesia ini menjadi negeri yang kembali memiliki optimisme untuk bersaing dengan dunia global. Ya, memang menjadi kepala BUMN, karena membawahi BUMN ya. Menteri BUMN ini tentu saja banyak PR, Kang ya. Banyak PR, banyak kepentingan, banyak titipan. Wah, itu udah luar biasa lah. Nah, yang banyak kepentingan ini nih, kan kita juga tahu ada beritanya gitu loh. Syahroni ya, manajer atau ketua Formula E, ketua panitia Formula E itu berharap BUMN bisa menjadi sponsor di kegiatan Formula E. Nggak tahu nih, disetujui apa enggak? Karena ada kepentingan itu. Iya, betul ya. Kan begini, Pak Erick Thohir itu terkenal sebagai orang yang sering menggaungkan pentingnya kolaborasi, pentingnya sinergitas. Dan saya yakin itu hal baik yang mungkin juga sudah Pak Erick Thohir lakukan di perusahaannya. Sehingga banyak yang maju perusahaannya, tentu itu hal yang positif. Kan? Dalam konteks BUMN ini, yang dia maksudkan berkolaborasi, bersinergi itu, saya kira bukan sekedar menarik berbagai tokoh-tokoh penting masuk ke dalam, kemudian dikasih jabatan komisaris. Bukan begitu maksudnya gitu. Tapi bagaimana upaya-upaya pembangunan di negeri ini semuanya bisa ada kontribusinya dari BUMN. Termasuk misalkan ajang Formula E. Kalau memang mau membuktikan ucapannya sebagai orang yang menyukai kolaborasi dan sinergitas, ya mestinya turun dong. Ikut juga menyukseskan acara itu. Karena yang terpenting juga begini, ini ada sedikit miss dari orang-orang yang sangat pro Jokowi. Apa yang dilakukan Jokowi dipuja-puji, diapresiasi, tapi sebaliknya mendegradasi Anies Baswedan. Nah, ini menarik karena sebetulnya nih, apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin menemui Elon Musk, itu dalam konteks mobil listrik, ini balapan mobil listrik. Harusnya, nah ini kembali ke Erick Thohir, kalau Pak Erick mampu melihat benang merah yang sebetulnya ini telanjang sekali, jelas sekali gitu benang merahnya. Ini kaitannya luar biasa dekat gitu. Antara upaya Pak Jokowi dengan upayanya Pak Anies. Sama-sama di area mobil listrik. Bagaimana mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Salah satunya dengan kegiatan Formula E. Jadi mestinya sih nggak usah diminta oleh Pak Syahroni itu. Harusnya dia mengerti sendiri. Ada kesadaran gitu ya. Iya, ini kan termasuk proyeknya Pak Jokowi. Harusnya jadi bagian yang besar. Gitu. Atau kalah dengan egonya untuk maju. Ya, itulah kalau ego pribadi yang sudah dikedepankan, maka dia akan betul-betul menseleksi, memilah dan memilih mana yang akan menguntungkan dirinya, mana yang akan sebaliknya gitu. Tapi kan kinerja seorang menteri justru dilihat dari kenetralannya, mestinya begitu. Makanya kalau nampak sudah semakin tidak netral, saya sih sepakat lah di reshuffle saja itu.